Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami pada jalan yang lurus ya Allah. Wa summa qala Rasulullah, Allahumma hdina fiman hadait. Wahai Tuhan, berikanlah hidayah kepadaku dalam golongan orang-orang yang Kau beri hidayah. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'du. Sahibul bait yang mulia, pengurus STM Perwiritan, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, insyaallah mungkin dari pekan ini ke depan kita sudah bisa tetap jadwalnya. Jadi nggak perlu ditanya-tanya lagi, hanya diingatkan saja bahwa kita mengaji setiap pekan keempat malam Jumatnya, insya Allah. Pada malam ini saya ingin ajak kita mendiskusikan satu topik, sebab datangnya hidayah. Jadi kata-kata ihdinas siratal mustaqim, ihdina. Ketika kita bicara ihdina, itu artinya menunjukkan tidak ada satu manusia secerdas apapun yang bisa mensiasati hidupnya tetap berada di jalan Allah atas kemampuannya sendiri. Itu yang harus kita garis bawahi dulu, bahwa kita butuh Tuhan untuk menunjuki kita. Karena terus terang manusia itu hanya terbatas pada kemampuan berpikir di zamannya. Saya ngomong begini itu sangat tergantung dengan input yang datang sekarang ini sama saya. Begitu. Ketika orang Nabi Muhammad misalnya Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, orang-orang Arab itu bukan menolak peristiwa itu, tapi minta pembuktian. Gitu. Apa buktinya? Kalau sekarang ada orang bilang, aku tadi malam, kita udah bisa buat Makkah Madinah cuma berapa jamnya? Makkah Palestina cuma berapa jamnya? Indonesia Makkah berapa jamnya? Jadi kita udah bisa punya gitu. Jadi artinya ada dukungan input rasional yang kita temukan di zaman kita. Tapi ternyata menjadi orang yang sukses dunia akhirat itu nggak bisa. Saya tidak butuh Tuhan, saya pasti sukses dunia. Pure 100% sukses itu bohong. Ya, tidak ada orang besar seperti Nabi. Nabi itu di semua lini dia oke. Jadi suami, bahkan bukan jadi suami dari satu istri, tapi suami dari sekian istri. Jadi orang tua, jadi kakek, jadi tetangga, jadi apapun dia, pure dia punya akhlak yang baik. Tokoh-tokoh kita ini tidak nampak. Bahkan saya khawatir tidak ada penulis biografi yang jujur. Itu dia Pak. Baik-baiknya saja. Pergilah ke toko buku, coba cari penulis autobiografi yang dia menuliskan autobiografinya sampai pada hubungan dia berhubungan sama istrinya kayak mana. Nabi Muhammad SAW itu open, terbuka. Sampai cerita mandinya kayak mana pun nyampe. Buang air bagaimana nyampe. Dengan istrinya dia berhubungan seperti apa nyampe. Kenapa? Semua sisinya menjadi contoh baik sama kita. Ya, baik. Kemudian beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita bedakan, tadi sebelum kemarin saya ngisi pengajian dulu itu. Nanti Bapak bisa lihat saya rekam, saya upload ke YouTube. Saya mentadaburin, saya pingin sebenarnya kita ini nggak usah jauh-jauh nanti wirid kita ngaji kita pegang ini saja semua. Kita buka dari halaman 1 sampai terakhir supaya kita bisa enak. Sebenarnya kenapa harus baca Fatihah, kenapa baca Qul, kenapa baca tahtim, kenapa baca tahlil? Kita mau lihat manfaatnya dan Yasin. Tadi saya membuat satu ayat ya dalam surat Yasin itu mentadaburi, mengajak mentadaburi. Itu ayat dari mulai wadrib lahum masalan ashabal qaryah idja'ahal mursal. Kasihlah perumpamaan tentang satu negeri yang waktu itu datang mursal, datang rasul sama mereka. Idza arsalna ilaihim musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalis. Sudah 2 nabi datang, ternyata mereka dustakan, maka kami kirim yang ketiga. Faqalu inna ilaikum mursalun. Jadi kalau bahasa mursalun itu begini Pak, jangan buat salah ya.
Tuhan sudah bilang sama aku kalau kalian teruskan, ini bisa diazab kalian. Jadi nggak nambah, nggak ngurangin. Aku nyampaikan apa yang disuruh aku sampaikan. Tapi kalau saya Ustadz, saya bilang, Pak, ini bahaya kita, Pak. Kalau gini terus kita ini bisa kena azab. Bapak bisa bantah saya. Kenapa? Karena ini masih dugaan kuat saya. Beda sama Rasul. Id arsalna ilaikum la mursalun, kami kirim Nabi. Wa ma alaina illa al-balagh, kami cuma menyampaikan balaghul mubin. Yang kami sampaikan ini secuil pun enggak kami tambah, enggak kami kurangi. Fakazzabuhuma, maka mereka mendustakan. Jadi menarik sekali. Nanti insyaallah mungkin ada rezeki kita bisa mengulang kaji itu. Saya sampai ketemu bahwa ternyata teorinya pembangkangan itu bukan mereka tidak menerima Tuhan, mereka terima. Ya. Kamu itu cuma manusia sama kayak kami. Jadi nggak ada hebatnya, nggak usah sok suci lah. Kata umat Nabi Lut sama kepada Nabi Lut. Ceritamu aja kau tidak suka, ternyata mainanmu barang impornya rupanya. Ketika malaikat masuk ke rumah Nabi Lut, mereka kan datang ke rumah Nabi Lut, Lut mintalah itu. Jangan. Jadi tuduhan mereka apa? Rupanya sok sucinya kau. Nggak mau kau melakukan perbuatan kami karena kau tak cocok sama yang kami di sini. Kau panggil barang impor. Nah, kira-kira begitulah tuduhan mereka. Dahsyatnya mereka. Jadi saya mau sampaikan kepada kita bahwa teori hidup yang dikasih Allah sama kita, bahwa dunia ini sebentar tapi menentukan. Ya, menentukan. Apa yang ditentukan? Ya akibatnya. Ya akibatnya ke akhirat itu luar biasa. Padahal usia produktif kita di dunia itu ada Allah kasih rest 1 sampai 7 atau 12 tahun misalnya. Seorang itu belum lagi mukallaf, kan begitu? 12 sampai di sebelum uzur. Buatlah sekitar berapa tahun kita itu mukallaf. Kalau 12 usia orang rata-rata 60 ke 70 berapa tahun kira-kira? 50-an tahun. 50 tahun potong tidur 8 jam per kali. Jadi potongannya itu luar biasa. Ternyata sedikit sekali dari waktu hidup kita itu yang berakibat dan sangat menentukan di akhirat. Dan Nabi mengatakan bahwa kita hidup ini dalam sekian tekanan. Jadi ada stressing, ada tekanan dari yang memang tidak menginginkan kita itu menjadi baik. Pertama siapa? Orang musyrik. Mereka tidak suka kita menjadi muslim yang baik. Ya. Kedua orang munafik. Orang munafik itu muka saja senyum sama kita, hatinya dia tak suka kali nengok kita jadi orang baik. Sekarang ini orang munafik di negeri kita mulai terang-terangan itu. Ada yang statementnya sama seperti pernyataan orang kafir dalam Quran. Kalau memang benar ini salah, kenapa tak dikirim Allah azab? Saya terkejut nengok kalimatnya. Mirip sekali. Tapi itu orang munafik. Jadi orang munafik ini statement mereka selalu, udah nggak usah fanatik kali, biasa-biasa aja gitu. Ya. Jadi kita kan bukan hidup di sebuah negara agama. Agama tidak agama, ini negara yang punya Tuhan. Maksudnya negara ini yang punya Tuhan. Kalau dia mau, dia bisa lenyapkan ini negara, suka dia. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, begitulah hari kami pergilirkan di antara manusia. Ya, nudawiluha itu daulatan, jadi bergulir dia. Ada orang yang, ada negara yang kemudian dulu pernah hidup sekarang hancur. Ingat Soviet, lenyap dari peta. Yang namanya Nusantara yang dibilang Gajah Mada itu, mana itu? Indonesia masa Soeharto dengan masa sekarang saja sudah beda. Indonesia masa Soeharto masih ada Timur-Timur, Pak. Sekarang Timur-Timur sudah berubah jadi negara, Timor Leste, gitu. Dan Indonesia masa Habibie sudah beda dengan Indonesia masa Megawati, masa SBY dan masa Jokowi. Jadi artinya terjadi perubahan terus, ya. Padahal aim atau tujuan utama kita itu satu, goal, ultimate goal kita itu surga. Dan cerita surga, Allah starting pointnya dia tahu betul kita ini kayak mana, dia tahu betul. Starting point kita ada yang berlumur dosa, ada yang macam-macam. Jadi orang baik bisa ke surga, orang jahat bisa ke surga, asal ikut petunjuk. Jadi apa itu hidayah? Hidayah itu guidance. Ya, guidance. Saya beli TV baru, nggak ngerti. Nah, biasanya di dalam ada buku petunjuk manual.
Bagaimana cara on off kan, bagaimana cara instalasi awal, setting ini, cari channel apa semua, scan channel, kan itu dia kan. Jadi tidak ada produk elektronik yang tidak menyediakan buku manualnya. Sebenarnya Allah juga begitu. Buku manual menuju surga adalah Quran, map, road map, peta jalan. Apalagi GPS. Udah, jangan takut. Pintar bawa mobil, pintar, udah, selamat. Pak, saya nggak ngerti jalan. On kan kemana tujuanmu, kemudian hidupkan, dia akan kasih. Dia akan bicara sendiri. Pokoknya kau tinggal nyetir saja, ikuti petunjuk yang dia bilang. Seperti itu hidup. Tadi ada orang tanya sama saya, yang nanya ini saya ngaji di kepolisian tadi. Pak Ustadz, kalau tak dikasih tak bisa naik pangkat, kira-kira begitu. Cuman boleh nggak menyuap atau memberikan sesuatu dengan enggak? Tak bisa. Jangan pakai tapi ya Pak. Sebelum dia nanya lagi, biasanya kalau orang bertanya begitu, tapi Pak, itu dia. Karena saya tahu tapi Pak itu ujungnya supaya jawaban pertama ada opsi keduanya, ada opsi ketiga, sampai akhirnya ya udah nggak apa-apa lah kalau begitu ceritanya. Itunya mau dia itunya sebenarnya. Maka begitu saya jawab tak boleh, jangan pakai tapi. Hilangkan tapi. Jadi tapinya tak bisa. Satu lagi datang, kalau saya datangi saya minta tolong. Kalau itu nggak masalah mau minta tolong silakan, tapi jangan dengan cara menzalimi. Bapak nanya agama, bukan nanya yang lain-lain sama saya. Jawaban saya jawaban agama, saya bilang. Ya, alhamdulillah mereka bisa. Nah, artinya apa? Karena kalau buka buku manual nggak boleh. Nabi bilang tak bisa. Tapi kalau saya paksa juga, kau merusak sistem. Sama kayak lampu merah, Bapak di lampu merah maksa jalan, kan ngerusak itu. Ujungnya crowded nanti. Kalau sudah crowded yang rugi kamu. Yang mau berangkat kerja tidak hanya merusak dan mengganggu diri sendiri, tapi juga merusak orang lain. Kan itu yang terjadi. Jadi butuh kesabaran, ya, kesabaran dalam mengikuti petunjuk tadi. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa harus mintanya sama Tuhan? Dia yang tahu. Tidak ada satu input yang kita, berita yang sampai sama kita tentang kematian seperti apa, kecuali datang dari sumber dia, dan itu yang paling sahih. Kesalahan kita kira surga itu tidak jelas ceritanya di Quran dan di hadis. Maaf cakap, detail Pak. Jadi kalau mau tahu nikmat surga, detail. Bidadari kayak mana, itu model kulitnya, betisnya. Nah itu sampai ya. Bahkan maaf cakap, bagaimana orang berhubungan suami istri di surga, ada infonya. Cuma kita nggak baca. Kenapa nggak baca? Stressing ketiga, setan yang tidak mau kita dekat dengan buku manual ini. Jadi tadi pertama siapa? Orang musyrik, orang kafir. Kedua orang munafik. Ketiga setan. Setan itu dalam jalan hidup kita itu, inilah yang kemudian mencoba menyimpangkan. Jadi Nabi buat pernah garis lurus, lantas dibuat Nabi garis-garis di samping. Nah inilah hidayah menuju Allah. Sementara yang di samping ini adalah garis-garis atau kans, peluang yang dibuka setan. Ada orang, saya sering kali bilang begini, orang ditangkap KPK yang cerita tangkap tangan itu rata-rata penghasilannya jarang, itu cuma 5 juta per bulan. Itu ada yang sampai 100 juta, ada yang sampai 50 juta. Ada orang yang tangkap KPK, jangankan per bulan, per hari penghasilan dia dari usahanya itu 100 juta minimal. Kenapa? Tangkap tangan terima duit lagi. Jawabannya apa? Biasanya penyakit orang kalau dengan dunia ini tamak. Jadi padahal dikumpulkannya tapi tak terpakai. Itu pun sudah dibilang di Quran. Alladzi jama'a malan wa'addada. Orang yang mengumpulkan harta dan bukan memanfaatkannya tapi menghitung-hitungnya. Mengumpulkan. Cuma ceritanya, alhamdulillah saya ada kebun sawit sekian, terus ada properti juga. Untuk apa? Malan, jama'a malan, dikumpulkannya harta, tapi cuma untuk wa'addada dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia kira hartanya itu bisa buat dia kekal hidupnya. Bapak punya duit 100.000 di kantor. Beliau ini tidak punya uang. Saya datang ke Bapak, Pak, minta tolong saya Pak, 5.000 aja Pak.
Bapak bilang, oh maaf saya nggak bisa, saya. Oke, terus saya bilang, bisa nggak bantu saya 5.000? Waduh, saya nggak ada uang Pak, bukan nggak mau ngasih. Pertanyaan saya, statusnya kan sama kan, sama-sama nggak ngasih. Yang satu nggak ngasih, nggak Allah hukum. Yang satu Allah ributin itu nanti di akhirat. Alladzi jama'a malan wa'addada yahsabu an, apa kau pikir duitmu itu bisa buat kau hebat ya? Nah itu. Jadi banyak kita, setan ini menyimpangkan kita dari situ. Terus kita merasa hebat kalau rumah kita udah besar kali. Enggak, Allah bilang apa? Dalam satu hadis Nabi bilang masih setara dengan kuburannya itu kalau nggak ada baca Quran sama sholat di dalamnya. Jadi cetek kali, nggak usah cerita kalian hebatnya dunia, kaya, manusia paling kaya di muka bumi. Tidak ada dalam sejarah dunia ini yang bisa menggenggam seluruh dunia ini, tidak ada. Alexander Agung pun ternyata tidak menguasai seluruh dunia. Ya, artinya itu tetap dalam genggaman Allah. Dan kalaupun ada manusia bisa menggenggam dunia, dia tidak bisa memiliki kekuasaan absolut mengatur. Coba atur matahari terbit sekarang. Bisa nggak dia mencoba merubah wajah tua jadi muda? Bahkan Allah pernah nantang kita dengan kalimat, udahlah, nggak usah ceritalah kalian. Gini aja lah, panggil orang-orang yang smart, yang ahli. Nah, suruh buat lalat, sebiji aja. Jangan dari sumber yang sudah ada di muka bumi. Cuma mana mau nyari? Tidak mungkin mereka sanggup membuat seekor lalat pun, kata Allah. Apa kalian ini? Nah, makanya Allah paling, ya kalau pakai bahasa Medan ya, paling jijik dengan orang sombong. Apa yang kau sombongkan? Jantungmu tidak kau atur sendiri. Ya. Matamu berkedip nggak dalam kendalimu. Bisa apa kau rupanya? Bisa kau menahan hidup? Udahlah, nggak usah pun. Itu iblis pun dikasih Allah tangguh sampai hari kiamat karena Allah yang ngasih. Manusia paling jaga kesehatan di muka bumi berapa tahun hidup? Sekarang. Pokoknya kontrol dokter ahli setiap hari dia diperiksa supaya jangan mati. Bisa nggak kira-kira nggak mati? Makanya apapun ceritanya, titik kenapa kita bilang ihdinas siratal mustaqim, karena kita nggak bisa mengendalikan sendiri. Awak sholat tahajud sudah baik nggak? Baik, tapi kemudian muncul penyakit tuh. Memang luar biasa lah, bisa bertahan tahajud nggak pernah putus. Nah, coba lihat penyakitnya muncul di situ rupanya. Di ujub datang. Ngurus masjid tiap hari, ngurus masjid nggak ada salahnya. Hari-hari jalan di jalan Allah, berkawan sama orang yang dekat sama Allah, tapi masuk neraka. Nauzubillah. Kenapa? Nggak ikhlas rupanya. Jadi kata kuncinya sederhana saja. Makanya, aduh, kita ini Allah ini sayangnya sama kita seperti melepas anak usia 1 tahun di kota Medan pergi sendiri jalan kaki. Dilepas. Tenang nggak orang tua melepaskan anak seperti itu? Atau dilepas dari Medan pergi ke Kuala Namu berangkat sendiri anak setahun, kasih kartu kredit, kasih semua ke sana. Oke, nanti sampai ke Amerika. Di Amerika nanti akan disambut tidak tenang, tak tenang tidur. Allah juga begitu. Begitu lahir kita di muka bumi, dia tak tenang, dia tahu ada syaitan, ada segala, bahkan diri kita yang ingin dan cenderung kepada kebatilan. Itulah makanya dia kasih petunjuk. Ya, dalam satu hadis Nabi SAW mengingatkan dengan bentuk doa begini. Allahumma dina fi man hadait. Tadi sudah saya baca. Ya Tuhan, kasihlah aku petunjuk seperti orang yang sudah kau tunjukin itu. Siapa hadait itu? Para nabi, para rasul, para siddiqin, syuhada, salihin. Jadi minta petunjuk, jangan sekedar berhenti kayak si anu, Tuhan udah selamat dia. Jangan kayak yang hidup masih mungkin belum selamat. Gitu. Atau Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal 'iffa wal ghina. Ya Tuhan, kasihlah aku mohon petunjuk sama-Mu. Karena kita enggak tahu. Ya sampai mohon, Masya Allah, saya sahibul bait tadi kandidat doktor di 2 spesialis ilmu gitu. Dan kayaknya nggak nyambung kalau orang bilang kan. Tadi teknik elektro ya Pak, satu lagi ekonomi Islam. Cuma mana nyambungkannya? Nggak usah mikirin itu. Nggak usah mikirin itu. Kenapa? Nanti Bapak lihat handphone. Sudah? Coba masuk ke setting. Masuk ke setting language. Setting bahasa. Handphone ini menguasai sekian bahasa ini.
yang sudah dibenamkan oleh pembuatnya ke dalam. Ada Inggris, ada Cina, ada Turki, ada India, ada macam-macam. Inggrisnya aja ada Inggris Amerika, Inggris Kingdom, United Kingdom, ada Inggris. Coba perhatikan. Atau lebih enak komputer, masuk ke setting language, ada berapa puluh bahasa yang sudah dibenamkan di situ. Tapi pertanyaannya, apakah dia bisa tampil semuanya? Tidak, dia harus di-on-kan dulu. Saya mau bilang begini, ngerti nggak Bapak bahwa sebenarnya kita sanggup menguasai seluruh bahasa dunia? Otak kita ini sebenarnya punya kemampuan. Ibarat komputer tadi, dia sudah dibenamkan kemampuan itu, tinggal mengaktifasinya saja. Bapak bisa nggak bahasa Cina? Karena masih off. Masih apa deh? Masih off. Betul. Nah ini yang saya bilang, nggak nyambung, tapi kok bisa? Nah ini mohon maaf, ini pelajaran juga, ini saya agak jadi pelajaran sama kita. Teknik elektro, ekonomi Islam, nggak nyambung, tapi kok bisa? Semua kemampuan yang orang bisa di muka bumi, kita bisa, cuma kita masih off. Maka bagaimana cara on-kannya? Masuk ke settingnya. Begitu masuk setting, hidupkan fungsinya. Coba perhatikan komputer. Saya pindah setting dari bahasa Indonesia ke Al-Arabiyah. Setting Al-Arabiyah, maka wajah komputer tampil dengan bahasa Arab semua. Itu maksudnya. Iqra. Bagaimana caranya? Minta sama Allah. Jadi jangan pernah curiga dengan kemampuan kita. Ya. Jadi bisa nggak saya bahasa India? Bisa. Cuma, aduh payah kali Pak. Itu kau nggak ngerti cara masuk ke setting. Masuk ke setting dulu. Begitu masuk setting, cari language. Nah, cari India. On-kan fungsinya, maka akan berjalan. Itu kan teori sederhana ngomongnya memang. Cuma yang dimaksud dengan mode on-kan itu belajar. Nggak ada cerita nggak bisa Pak. Saya baca, otak manusia ini 2,5 triliun sel. Setiap sel bisa menyimpan data jutaan memori. Itu dikasih Allah. Coba bayangin, berapa persen yang kita pakai? Masih sedikit kan? Ada yang tugas ngurusin rakyat, yang dipakai cuma mikirin bagaimana SPPD kemana kita, jalan dinas kemana kita. Kalau udah tua? Kalau sudah tua, itu menuduh Pak, menuduh diri. Mana mungkin? Enggak, tidak mungkin, karena sel itu terus berkembang. Jadi kalau yang namanya sel itu Pak, dia begini Pak. Ini satu, dia berhubung. Ini mecah sel lagi, pecah lagi, terhubung lagi sama yang lain, gabung, pecah lagi. Jadi sel kita terus bertambah. Teori nuklir tuh, Ustaz. Teori nuklir. Jadi otak manusia teori fisik, mau pecah beranak nih. Terus luar biasa emang. Nah, apa metode perawatan yang dikasih Nabi supaya ini bisa tetap sholat? Tahajud. Sholat, kemudian tambah dengan tahajud. Anda pernah mengeluh, ya Rasul, aku selalu pelupa tahajud. Minta sama Allah. Karena yang mengendalikan ini dia Allah Subhanahu. Ya, oke, baik, kita masuk kita ke cerita ini. Jadi udah nyambung ini ya. Bagaimana hidayah ini bisa hidup? Pertama, tidak bersandar kepada diri sendiri dalam melakukan semua kebaikan. Jangan merasa hebat sendiri. Ya. Bantuan. Allahu ma'ana, itu yang harus di-on-kan. Auzi'ni an nashkuru ni'mataka allati an'amta 'alayya. Itu yang ngomong Nabi Sulaiman. Padahal udah hebat kali dia. Ngerti bahasa binatang apa semua, bisa ngatur jin apa semua. Tapi dia masih apa dia bilang? Hada min fadli rabbi. Ini adalah hebatnya Allah, bukan aku. Dia cuma uji aku. Ashkur am akfur, apa aku bersyukur atau aku kufur. Makanya apa itu? Mereka-mereka yang menyebut atau mengingat Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Siapa yang ngomong itu? Yang ngomong enggak, maksudnya yang ngomongkan itu dalam Quran disebutkan ulul albab. Siapa ulul albab? Intelektual. Jadi semakin termanfaatkan kemampuan berpikir seseorang, maka semakin mengerti bahwa dia tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan, tidak ada yang batil yang Kau ciptakan. Subhanaka, maha suci Engkau. Arti maha suci Engkau, enggak ada hebatnya aku di sini. Semua Kau yang hebat Tuhan. Waqina azabannar. Hindarkan aku dari azab neraka. Karena kadang-kadang ketika aku sudah berada di posisi yang menurut manusia itu posisi nyaman, aku merasa enggak butuh Kau lagi. Padahal posisi nyaman itu sangat rapuh kalau tidak dalam perlindunganmu. Itu yang harus kita. Karena mohon maaf saya, tidak sedikit nanti ada orang yang dia memiliki kemampuan intelektual luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Allah tidak mau manfaatkan dia sehingga ajuz. Ajuz itu artinya apa? Tak berdaya guna, tak kepake. Kalau pakai bahasa gitu. Lampu rame. Mohon maaf nih. Ini contohnya gitu. Ini di sinilah posisinya. Biasanya dia posisi di tengah. Jauh lebih mahal dari ini. Tapi karena dia warna-warni, bahannya bagus apa semua, ternyata lampu hias jarang dipakai di rumah. Yang dipakai lampu begini. Untuk apa beli lampu mahal kalau nggak kepake? Itu maksud ajus. Ada banyak orang pintar tak terpakai. Cuma jadi bangga-banggaan. Kemarin saya lihat ada orang motivator panjang kali gelarnya, entah apa gelar yang dibuatnya di situ. Sampai saya pikir untuk apalah dia pameran ini. Tapi ya sudahlah. Syukurnya kepake. Dia buat seminar sana, dia buat seminar sini, alhamdulillah. Jadi yang pertama, kalau berharap jangan menyandarkan hebat kita. Ya, Nabi saja pun mengatakan, kalau bukan Allah memberi hidayah, siapa aku di hadapan kalian? Ya. Jadi nggak ada. Saya, masya Allah, Allah kasih kesempatan untuk bisa ngomong, ada ilmu, yaitu. Kalau saya dikenal sebagai orang yang ilmunya dalam, tapi nggak pernah. Orang bertanya saja pun kau baca buku sana, jangan pula kau tanya aku, enak aja kau tanya. Itu artinya ajus, tidak berdaya guna. Ya, sama ya, jangan menyandarkan. Ini yang penting sekali ini. Kunci pokoknya adalah bahwa Allah lah yang menetapkan itu untuk kita. Itu pertama. Ini saya sampaikan ringkas. Kalau semua kebaikan asalnya dengan taufik itu ada dari Allah, bukan dari tangan manusia, maka kunci untuk membuka kebaikan itu adalah sungguh-sungguh dalam bersandar, berharap dan takut kepadanya. Jadi intinya itu. Allah yang mau yahdi may yasha wa yudlil may yasha, dia tunjuki yang dia mau. Pak Ustaz, kalau memang Allah menunjuki yang dia mau, ya udahlah kita enggak usah berusaha. Salah, Pak. Ini bukti. Allah sudah mau menunjuki kita. Pertama, adiklah. Siapa nama? Hairul tahu nggak sekarang Allah sudah kasih kode. Kalau anak pramuka cari jalan itu, cari jejak, kan ada kode ditinggalkan itu kan. Itu yang dicari itu. Nah, udah merasa nggak dapat kode dari Allah bahwa pasti masuk surga? Belum, itu karena nggak paham beliau. Padahal kodenya jelas sekali sama beliau. Islam nggak? Itulah kode pertama. Iya kan Pak? Udah dapat jelas. Kalau tidak Islam, sebaik apapun, Pak Ustadz baik kali, jujur kali, benar kali, ramah kali, loh, tapi dia tidak beriman sama Allah. Kata kuncinya itu. Ya, bagaimana dia mau masuk surga? Yang punya surga Allah. Allah bilang kalau mau masuk surgaku, aku cuma terima yang Islam. Tidak Islam tak aku terima, kan jelas ayatnya. Wa may yabtaghi ghairal islam dinan falan yuqbala minhu, enggak aku terima lagi. Tapi dia bagus sekali, untuk dunianya diambil. Kalau akhirat enggak ada cerita. Itu kode pertama. Udah dapat enggak kode selanjutnya? Nah, itu dia, carilah kode selanjutnya. Nah, supaya jangan nyasar nyari kode, pegang aja ini map. Ini Quran pegang, tinggal baca kode. Oh dia bilang harus sholat, aku sholat. Oh dia bilang jangan mabuk, aku tidak mabuk. Oh dia bilang jangan berzina, aku tidak berzina. Udah, langkah ini yang disebut yahdi may yasha. Ini sudah, siapa yang dia kehendaki, orang yang ikut Quran, insya Allah sampai ke surga. Jangan berpikiran fatalistik. Ngapain dah kita beribadah kalau memang itu sudah ketentuan Allah semua. Loh, kok terlalu tolol memahaminya gitu. Kenapa ada Quran di tengah kita? Karena itu maunya Allah, itu hidayah dari Allah. Ya, oke. Yang kedua, selalu mengikuti dan berpegang teguh dengan agama Allah secara keseluruhan. Ada upaya sungguh-sungguh secara keseluruhan. Allah tahu kapasitas kita. Namanya komputer ada hang, ada overheating, kepanasan. Jadi bagaimana caranya? Perlu istighfar. Itu dia. Makanya Allah tahulah kelas kita ini enggak. Kita bukan malaikat.
Kalau udah jadi ustadz nggak mungkin berdosa. Siapa bilang? Kalau jadi ustadz nggak akan mungkin melakukan dosa besar. Loh, yang bilang siapa? Itu pulangnya kepada ya tingkat pengendalian. Kalau ternyata jatuh terjerembab, bangkit lagi karena Allah Maha Pengampun. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi ikutin terus dan berpegang teguh. Kenapa? Ini yang membuat kita selamat, jangan ikuti yang lain. Ya, baik. Yang ketiga, membaca Al-Quran, merenungkan maknanya. Jadi kelemahan kita sekarang memang kita baca Quran tapi kita tak paham isinya apa. Saya khawatir tiap Jumat kita baca Yasin. Paham nggak? Apa cerita? Ada berapa episode cerita Yasin dalam surat Yasin itu? Ada berapa tema pokok yang ada di situ? Paham nggak kita? Kalau belum, ya itu tadi karena kita tidak mentadaburinya. Insya Allah nanti saya mau coba untuk membantu kita. Untuk ya saya juga membantu diri saya untuk ternyata begitu saya mulai coba untuk mentadaburi, wah terbuka semua. Ya, apa rupanya? Ya Allah, selama ini banyak kezaliman, banyak kali kebenaran Quran itu yang kita abaikan. Ya. Baik, keempat, mentaati dan meneladani Rasul. Takkan mungkin bisa tanpa faham biografinya. Biografi Rasul ada dalam hadis, ada dalam sirah. Melihat Nabi, lihat dia sebagai manusia dan peran-perannya. Ternyata kita hebat bukan karena kita menyimpan ilmu, tapi mendemonstrasikan, mengaplikasi, menerapkan. Jadi orang sabar itu bukan ngerti ilmu sabar, tapi orang sabar itu memang menerapkan. Orang jujur itu bukan ngerti ilmu jujur, tapi menerapkan kejujuran. Ya, baik. Kelima, mengikuti pemahaman dan pengamalan para sahabat di seputar amal agama ini. Dalam surah Al-Baqarah 137, dan jika mereka beriman seperti keimanan yang kalian miliki, maka sungguh mereka mendapat petunjuk. Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Seperti keimanan kalian. Apa arti keiman? Beda Pak, iman dengan, makanya ketika orang Arab Badui bilang kami beriman, Nabi bilang enggak. Karena iman itu kalau sudah masuk ke hati, itu nggak pakai pikiran lagi, dia sudah masuk wilayah yakin. Artinya yakin itu di atas berpikir itu. Kalau dia yakin atas perintah, maka dia tidak lagi ragu seberat apapun perintahnya. Lewati badai itu pasti kau selamat. Jadi ada badai luar biasa di tengah lautan, kita naik sampan, bukan perahu besar lagi. Perintahnya lewatin saja, kau selamat. Yang bilang kau selamat itu Allah, maka kita lewati. Sudah? Atau ini terlalu abstrak ya? Baik, saya contohkan Nabi. Nabi bilang, berangkat ke Madinah, kau akan sampai di sana. Tapi Allah tidak menceritakan episodenya, cemana ceritanya supaya sampai di sana. Kau kerjakan saja strategimu, kau hidupkan saja strategimu. Pokoknya dariku kau selamat sampai di sana. Apa yang dilakukan Nabi? Bukan terang-terangan, pakai strategi, semua diatur. Pakai nginap di gua, jalannya pakai cari apa macam merubah rute dan sebagainya. Artinya yang sudah dijanjikan Allah keselamatan. Allah bilang sama kita, berimanlah, kau akan selamat dunia akhirat. Bab selamat ternyata tidak muatannya bukan kau pasti kaya, kau pasti jadi pemimpin, minimal kepala desa, kau pasti jadi. Enggak itu babnya. Bab selamat itu kau tidak akan terjebak dalam semua hambatan perjalananmu menuju Allah. Kau tidak akan jadi seorang pecundang, kau tidak akan. Tapi berat kali, terkadang kau harus menahan lapar, terkadang begitulah. Apa sih yang dicari seorang pendaki ketika dia mendaki gunung? Kepuasan, kenyamanan ketika sudah sampai di puncak. Tapi untuk mendapatkan itu apa yang dia tidak tahu model-model gunung berbeda-beda. Terpaksa dia harus mendaki tebing yang curam, atau turun ke lembah, atau menyeberangi sungai dan sebagainya. Tapi semua itu dijalani dengan sebuah keyakinan, aku harus sampai di sana. Dan Allah mengatakan jalan. Kita kerja jadi PNS, duit-duit nggak jelas banyak masuk. Tapi Allah bilang jangan ambil. Pokoknya jangan ambil. Kalau kau ambil, aku nggak lagi ngawani kau. Nggak apa-apa lah ya Tuhan, sekali aja pingin kali aku. Allah sudah bilang. Sekarang kan gini, kalau kau ambil, mau buat apa kau? Ini kan cuma singgah. Ibarat kita singgah, mohon maaf saya, kita pergi, insya Allah ntar lagi lah ini, Medan Tebing, tol, pasti ada rest area, banyak orang jualan.
Kita singgah, bawaan sudah banyak, tapi beli semuanya, diambil, masuk mobil. Oh, jangan nyusahin kenyamanan duduk. Ambil seperlumu. Kalau haus, beli minum. Kalau lapar, beli makanan. Kalau waktu sholat, silahkan sholat di musola. Jangan berlebihan. Itu yang sebenarnya dibilang, tapi enak, cantik, aku mau bawa ke sana. Nanti kan jadi kenang-kenangan. Nggak laku lagi itu di sana. Yang kau kira kenikmatan di sana, itu nggak kenikmatan, cuma namanya doang. Kan begitu kira-kira. Cuma nafsu kita ini nggak peduli. Ini imitasi, kata Allah. Kau bilang ini emas kan? Ya, udah kusediakan di sana semua. Jadi jangan takut. Ya kan, mana tahu di sana nggak ada air aqua, saya bawa. Enggak, 4 model air kusediakan di sana. Susu, madu, arak, air tawar, yang nggak pernah kau tengok. Pokoknya tinggal jalan aja, udah tinggalkan itu. Atau kalau udah kau ambil, kasih sama yang butuh. Cuma nafsu ini yang membuat kita kadang-kadang. Coba bayangin, berapa banyak rumah orang besar yang kursinya mahal kali, harga kursi mejanya itu harga sewa kontrak rumah kita mungkin sekian tahun. Malangnya udah dibeli, tak pernah didudukin. Cuma jadi pajangan saja. Coba bayangin. Udah Allah bilang jangan. Tapi kita tak mau. Nah, ini yang kita hati-hati. Meneladani tingkah laku orang soleh sebelum kita. Jadi ada hubungan pelajaran kita ya. Mengimani takdir Allah dengan benar. Kemudian ini saya sampaikan ringkas ini. Berlapang dada dan menerima keindahan Islam dan meyakini kebutuhan manusia lahir batin terhadap petunjuk yang sempurna. Kita ini baru terima petunjuk biasanya kalau udah terkapar. Orang sakit dibilang dokter, Bapak sudah kena serangan. Jadi Bapak harus begini. Alah, tak parahnya ada nyobatnya itu nanti. Pak, Bapak jangan minum teh. Alah, udah jangan banyak kali mulutmu. Itu kan biasanya begitu tuh orang kalau sudah agak sehat sedikit, begitu terkapar baru panggillah Pak dokter itu. Nah, itu dia modelnya. Maka ingat bahwa sebenarnya, ketahuilah bahwa sebenarnya petunjuk yang Allah kasih ini menyelamatkan, bukan menyulitkan. Kesembilan, bersungguh dalam menempuh jalan Allah dan berusaha mengamalkan sebab yang mendatangkan hidayah. Jangan bilang aku sudah sholat tapi kenapa rezekiku tidak banyak. Hati-hati, Allah tidak kasih rezeki banyak, rezeki berkah. Kalau banyak itu urusan kemampuan nyarinya itu, tapi berkah. Ya, jadi kalau banyak, saya ulang sekali lagi, itu ikhtiar. Mau cari banyak ikhtiar. Bapak jualan, ternyata udah luar biasa ini. Hati-hati ya, ketika akhirnya kita jualan kita berkembang, buka cabang sana sini, hati-hati, itu mungkin sedang diuji kita. Sama tadi saya belum sempat jawab ini, ada orang, Ustadz saya dapat bonus nih 5,7 juta nih. Apa saya harus keluar zakat? Saya belum sempat jawab. Bagus dia tanya, apa harus keluar zakat? Sebenarnya mau saya jawab, kalau 5,7 juta dia belum keluar zakat. Tapi kalau kau masukkan itu dalam komponen penghasilan bulananmu, maka dikumulatifkan setahun, dia masuk komponen yang bisa menambah jumlah zakat yang kau keluarkan. Coba itu. Tapi kalau dia terima 100 juta zakat, karena atau 50 juta saja saya kira zakat, karena konversinya kepada emas 2,5% kali berapa ratus ribu emas 500, saya kira sekitar 40-an juta sudah keluar zakat. Oke, keluar. Jadi artinya sungguh-sungguh untuk ikut Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah menjadikan kebaikan untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.